Halo, selamat malam teman-teman businesspreneur semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita bakal ngadain sesi Q&A bersama Pak Baskoro. Nah, teman-teman boleh siapin pertanyaan apa aja yang ingin ditanyakan ke Pak Baskoro nanti. Sambil menunggu Pak Baskoro join, teman-teman bisa banget tulis ya di kolom komen nama, domisili, dan mungkin usaha apa nih yang sedang teman-teman jalani. Oke? Halo, selamat malam semuanya. Oke, bagi teman-teman businesspreneurs mungkin ya yang baru join atau baru follow Business ID dan belum tahu Business ID itu apa. Business ID ini adalah suatu platform untuk belajar bisnis dengan para expertnya langsung. Jadi teman-teman bisa dapetin event-event gratis juga dari Business ID. Seperti malam ini ada Q&A bersama expert, terus juga ada teman-teman bisa akses video gratis di aplikasi atau website Business ID. Terus juga teman-teman bisa banget ikutin bisnis forum yang diadakan setiap hari Sabtu, free ya. Nah, teman-teman bisa banget join, makanya stay tune terus di Instagram Business ID. Halo, selamat malam semuanya. Yuk tulis di komen nama dan domisili. Plus kalau teman-teman lagi ada jalan usaha boleh nih share di sini. Halo, selamat malam semuanya. Siapin pertanyaannya ya untuk mungkin lagi ada problem apa nih di bisnis yang teman-teman jalani. Nah, boleh ditanyakan nanti ke Pak Baskoro biar saya yang bacain. Oke, halo. Ya, sambil menunggu Pak Baskoro join, teman-teman jangan lupa ya tulis di kolom komen nama dan domisili. Halo Kak Afdal, ada dari Kak Afdal dari Padang. Terus juga, wah rame nih. Kayaknya nih teman-teman yang semangat join kelihatan nih, yang sering join nama-namanya nih. Halo, halo. Oke, sekarang kita ajak Pak Baskoronya join ya. Adela dari Aceh. Halo Kak Adel. Halo semuanya. Halo, selamat malam Pak Bas. Malam Salva, apa kabar? Sehat, gimana nih Pak kabarnya nih? Alhamdulillah baik, baik, baik sekali. Kayaknya dari luar kota ya Pak? Iya, tadi mendarat dari Gorontalo jam berapa tadi? Jam 2. Baru nyampe di rumah nih jadinya ya? Ah, ah. Terus tadi habis Wah, nyampe rumah, meeting lagi jam 4 sampai tadi barusan kembali jam berapa tadi? Jam 6-an lah. wah Pak Bas ini kayak gak ada capeknya ya tenaganya. Teman-teman Moga-moga. Baskoro nih semangatnya udah kayak anak 17 tahun ya Pak, semangat banget ya. Teman-teman jangan mau kalah dong Baskoro. Moga-moga masih ada energinya terus. Amin. Iya. Besok pagi insya Allah saya ke Surabaya. Wah, baru nyampe udah mau terbang lagi Pak. Kayaknya belum 1 hari di rumah. Iya, besok udah gitu pesawatnya dimajuin ke 4.30 pagi pula dari yang 5.30. Oh, bisa gitu. Jadi harus ngikutin jadwal pesawatnya ya, nggak bisa diundur juga. Iya, tumen-tumen ya. Biasanya kan dimundurin pesawat itu ya, Ini dimajuin. schedule-nya. Kalau ini malah maju dari 5.30 ke 4.30. Saya juga heran. Ya, ini udah banyak teman-teman yang join. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang, ada dari Makassar, ada dari Papua nih Pak. Wah,
rame nih nungguin Pak Baskoro. Oke, Seru-seru. hari Coba. ini Tadi namanya, gimana Pak? ini ada yang namanya hijau bulat join nih. Ini pertama kali saya. Semuanya ya teman-teman ini. Hijau Gimana? bulat kok bisa? Itu apa Kak itu? Hijau dan bulat. Ada es kopior juga Pak. Oh, ada es kopior. Wah, saya kebayang kalau es kopior. Iya, Oke, iya. ini tema pembukanya nih tadi berapa lama biasanya impact dari inisiatif bisnis ya Pak? Iya, iya. Oke, Oke, kita mulai aja ya. Salwa boleh. ya, biar nanti bisa banyak kesempatan teman-teman untuk bertanya atau klarifikasi ya. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita di hari ini bertemu lagi. Dan kebenaran minggu ini hari Rabu kita ketemunya. Saya tukeran dengan jadwalnya Pak Budi. Karena Iya. kebenaran saya Senin kemarin ada di Surabaya. Jadi eh, pas saya perjalanan pulang, jadi nggak mungkin kan kalau saya ikutan join di business Q&A-nya ini. Jadi hari Rabu ini, jadi saya serasa hari Senin nih, Salwa nih. Oh gitu. Karena biasanya hari Senin ya. Pak Budi juga gitu biasanya hari Rabu jadi oh kayaknya hari Rabu nih. Jadi kan Benar-benar. Ya, jadi ya senang sekali teman-teman. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa join malam ini. Seperti biasanya sesinya santai-santai aja. Ya, yang penting teman-teman punya unek-unek, punya pemikiran apa bisa dituangkan di sini. Termasuk tentunya pertanyaan ya kalau kalau itu akan sangat banyak membantu buat teman-teman. Oke, seperti biasa kita punya topik pembuka dan topik pembuka malam ini adalah berapa lama sih biasanya impact sebuah bisnis itu terjadi gitu ya. Nah ini topik ini saya angkat sebenarnya kejadian real ya, kejadian real. Berapa lama itu impact terjadi. Nah saya nyebutnya kalau teman-teman perhatikan di sini adalah inisiatif bisnis. Oke. Nah, inisiatif bisnis ini sebenarnya apa sih kok nyebutnya inisiatif bisnis itu? Saya bisa bilang impact dari iklan, bisa bilang impact dari program marketing, tapi itu adalah sebahagian dari inisiatif bisnis. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum terlalu jelas apa sih inisiatif bisnis, yang saya maksud inisiatif bisnis adalah segala sesuatu program dalam konteks bisnis. Ya, dari hal-hal yang lebih terkenal yaitu beriklan, berpromosi, berinovasi, sampai dengan kegiatan corporate actions ya, aksi-aksi yang dilakukan oleh korporasi seperti membangun reputasi. Membangun reputasi biasanya dilakukan oleh fungsi bisnis uh, yang bukan marketing saja, gitu ya. Itu bisa dilakukan oleh corporate secretary atau suatu institusi atau departemen yang ada di sebuah perusahaan yang melakukan hal-hal di luar marketing. Jadi sifatnya corporate actions ya. Nah, apapun itu makanya saya nyebutnya inisiatif bisnis ya, dari sebuah entitas bisnis. Oke. Nah, mungkin yang saya akan mulai memberi contoh dari yang umum-umum aja dulu sebenarnya inisiatif bisnis itu yang lebih banyak dikenal apa sih? Ya, nggak jauh-jauh mungkin promosi ya. Promosi aja deh yang paling dekat, yang paling lebih mengena dengan situasi teman-teman yang ada di sini sekarang ya. Contohnya kadang-kadang kita memberi promosi, anggap aja kita ngasih gift ya. Kita ngasih hadiah dalam programnya. Nah, di banyak kesempatan yang saya lihat, dan ini dalam satu hari terakhir ini saya udah ada dua contoh ya, ada dua contoh secara langsung ada teman yang melakukan promosi ngasih gift, tapi setelah melihat
impact-nya terhadap sales, ya, karena objektif dari memberi gift itu adalah direct impact-nya sales ya ukurannya. Itu ternyata ada kalanya kalau kita lihat performance-nya justru keterbalikannya. Jadi di kala kita ngasih gift di bulan itu, tapi penjualan per bulannya malah turun dari bulan sebelumnya, Oh, salah gitu. strategi ya ceritanya. Nah, itu kan yang harus kita lihat. Kalau kita ngelihat impact dari promosinya itu bulan per bulan itu sendiri, dengan asumsi bahwa dikala kita melakukan inisiatif itu, yaitu bentuknya promosi ngasih gift di bulan itu, tapi ternyata impact-nya tidak berlaku di situ. Pertanyaannya kan ada dua, ya yang tadi Salwa bilang, apakah tidak efektif? Atau apakah impact-nya memang belum kelihatan di situ gitu kan? Hmm. Ya, nah jadi kalau dalam kasus ini kita ngasih apa namanya gift sebuah inisiatif bisnisnya itu harusnya secara langsung, ya kan? Jadi kalau kita tawarkan, ayo beli produk saya atau beli jasa saya hari ini, saya akan kasih gift langsung. Nah, kalau inisiatifnya bentuk kayak gitu, harusnya impact-nya kelihatan langsung juga, Hmm. ya, karena itu direct gift istilahnya. Nah, tapi kadang-kadang juga kalau itu yang terjadi, apa namanya, kalau kita sudah bicara soal effectiveness-nya, ya, tingkat keefektifannya, Salwa benar sekali pertanyaannya. Berarti karena kita udah bisa harusnya ngelihat impact-nya saat itu juga, dan impact-nya negatif, berketerbalikan, yang mana kita ngadain promosi maunya kan positif peningkatan penjualan, ini malah negatif peningkatan penjualan alias nurun gitu kan ya. Itu tentunya harus dicari tahu kenapa gitu ya. Bisa jadi kayak yang kita bahas minggu lalu Salwa. Ternyata mungkin gift-nya itu belum sampai ke toko-toko yang kita melakukan program itu. Oh, ya, betul betul. Bisa jadi ya, ini kan dari segala kemungkinannya, makanya kita harus cari tahu kenapanya. Nah, tapi pembahasan malam ini lebih ke arah berapa lamanya gitu ya. Nah, dalam hal ini contoh pertama adalah itu harus direct impact. Ya, saat itu kita lakukan, saat itu kita harus bisa melihat dan tentunya mengukur impact dari program itu. Nah, itu contoh satu. Nah, ini contoh dua, saya baru baca ada artikel salah satu perusahaan besar di Indonesia ya untuk fast moving consumer good FMCG yang terbesar mungkin di Indonesia FMCG itu juga sama kejadiannya. Jadi melakukan inisiatifnya apa? Advertising atau periklanan. Di saat dilihat historisnya, di saat melakukan iklan itu dalam skala waktu 6 bulan dalam setahun, ternyata justru penjualannya juga menurun. Ya gitu ya. Jadi 2 poin di sini. Poin pertamanya adalah kalau periklanan berapa lama sih impact-nya kita bisa lihat. Nah, kalau kita sudah bisa apa namanya melakukan sesuatu hal yang berkali-kali, kita biasanya sudah belajar bahwa kalau kita beriklan, biasanya impact-nya baru apa namanya terlihat mungkin 4 minggu setelah beriklan atau 2 bulan setelah beriklan, karena iklan itu nggak bisa cukup sekali ditayangkan bisa langsung nyampe ke pemirsanya, benar ya? Nah, kalau dalam hal iklan, tentunya teman-teman harus pahami dulu. Impact-nya itu biasanya untuk orang terpapar dengan iklan itu dan bisa ngelihat itu berapa lama sih. Yang pasti nggak saat kita berikan orang langsung ngelihat dan target audience kita atau target pemirsa kita langsung ngelihat saat itu juga. Biasanya memerlukan yang namanya frekuensi atau repetisinya berapa kali sehingga orang itu baru ngeh, oh ada iklan ini loh.
Pengalaman saya biasanya dalam 4 minggu baru orang ngeh, oh ini ada iklan ini. Jadi maksudnya adalah iklan itu dilakukan dengan frekuensi tertentu, baru bisa nyampe 4 minggu kemudian. Gitu. Nah, kalau dalam contoh ini, berarti bisnis inisiatif yang sifatnya iklan, itu nggak langsung, sudah pasti. Itu bisa jadi 4 minggu. Tapi lain kategori, lain durasinya. Lain investasinya, lain durasinya juga. Ya, kadang-kadang kalau kita heavy, berat, bisa jadi 2 minggu nyampe. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak terlalu berat, impact-nya bisa bukan 4 minggu, tapi 6 minggu. Ya, jadi intinya adalah tidak bisa langsung, tapi pun kalau ada delay impact-nya itu, tentunya kita harus perhitungkan dan pahami. Karena di saat nanti kita melakukan evaluasi terhadap penjualan, itu jadi nggak salah kaprah gitu ya. Jadi yang tadi impact-nya kita tahu 6 minggu, giliran kita baru beriklan seminggu 2 minggu, penjualannya belum terpengaruhi, kita nggak bisa bilang bahwa iklannya tidak efektif gitu. Karena belum cukup waktu untuk pemaparannya terhadap audiens kita. Oke? Nah, jadi butuh waktu, impact-nya delay. Bagaimana dengan bisnis inisiatif yang sifatnya corporate action yang dilakukan oleh corporate secretary? Kayak apa sih jenisnya? Biasanya adalah pembangunan reputasi, ya, bekerja sama dengan apa namanya public relations umpamanya. Ya, public relations agency, jadi dibantu oleh pihak ketiga untuk membangun reputasi dari sebuah perusahaan itu. Reputasinya apa? Ya bisa macam-macam yang ingin dibangunkan ya, program CSR, ya, Customer Service Program, ataupun program-program yang sifatnya mengangkat reputasi dari perusahaan itu, bukan brandnya, bukan mereknya. Itu dilakukan oleh corporate secretary biasanya atau apa namanya divisi yang berhubungan dengan urusan reputasi dari sebuah perusahaan. Nah, kalau program itu yang dilakukan, itu juga program yang jangkanya tidak langsung terlihat impact-nya. Karena program itu biasanya didesain minimum 3 bulan, minimum 6 bulan, ya, dan berkelanjutan. Oleh karenanya, impact-nya pun juga tidak bisa langsung di hari pertama melakukan inisiatif itu, langsung kelihatan impact-nya terhadap reputasinya. Itu memerlukan waktu yang lebih dari hanya sekali atau 1 hari. Contohnya kayak program itu 3 bulan, bisa jadi impact-nya baru terasa di bulan ke-3, bulan ke-4, atau bahkan bulan ke-6 gitu ya. Nah, jadi kenapa saya apa namanya ingin supaya teman-teman ini memahami impact timingnya, itu karena urusannya dengan evaluasi dari performa inisiatif itu atau program itu supaya tepat apa namanya tepat jangka waktunya untuk dievaluasi. Ya, jadi kalau belum sampai jangka waktunya sudah dievaluasi, kekhawatiran dan yang sering terjadi adalah kita salah analisa, kita salah mengasih apa namanya vonis terhadap program yang dilakukan. Jadi seakan-akan program itu tidak efektif, padahal memang belum waktunya untuk dievaluasi. Seperti itu. Ya, tentunya tadi yang namanya bisnis inisiatif itu banyak sekali, mulai dari yang bersifat promosi di bawah marketing, advertising di bawah marketing, atau sales program di bawah sales, atau kegiatan corporate secretary di bawah apa namanya corporate affairs ya. Bisnis inisiatif itu banyak sekali macamnya ya. Dan itu saya pikir ada baiknya teman-teman bisa menyadari dan memahami hal tersebut gitu ya. Baik, itu aja topik pembukanya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, Salwa.
Udah mulai masuk nih Pak pertanyaannya, ada beberapa ini kayaknya, oh ini sering nih Pak ikut join live bisnis dari Kak Ya apa nih? Giovanni. Yes, Giovanni. Halo, halo. Mas, izin tanya, bagaimana cara kita melihat atau tahu kalau suatu bisnis itu punya prospek serta berpotensi berkembang menjadi bisnis yang besar dan selalu bertumbuh, agar kita tidak membangun istana pasir. Jadi istilahnya supaya nggak salah bangun gitu, Pak. Ya, Giovanni. Ini pertanyaan yang bagus dan pertanyaan pada umumnya para entrepreneur atau startup ya. Bagaimana sih tahunya prospek itu besar atau akan terus bertumbuh ya? Nah, ini PR-nya tentunya tentang pemahaman pasar itu sendiri dan pemahaman kategori itu sendiri dan pemahaman industri itu sendiri gitu ya. Jadi Giovanni, PR terbesarnya itu yang harus dilakukan. Pengalaman saya waktu itu kalau di perusahaan-perusahaan sebelumnya adalah kita akan melakukan riset pasar gitu ya. Riset pasar pun dalam skala yang kita udah tahu, seumpamanya di minuman ringan ya atau soft drink. Di soft drink itu kan banyak juga apa namanya segmen pasarnya yang bisa dimasukin. Bisa segmen air mineral, bisa segmen teh, bisa segmen minuman berkarbonasi, bisa segmen jus, bisa segmen apalagi isotonik, minuman berenergi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu yang harus kita baca, harus kita pahami seberapa besar pasar yang sekarang ada dan seberapa besar potensi atau prospek ke depannya melihat dari pertumbuhan secara historis ya, secara historis. Nah, ada istilah yang namanya CAGR ya, Compounded Annual Growth Rate. Jadi kita lihat nih dalam 5 tahun belakangan sebenarnya rata dari pertumbuhan per tahunnya di 5 tahun ke belakang itu berapa sih? Seumpamanya 8%, 9%, 10%. Oh, ke depannya estimasinya bisa jadi lebih tinggi pertumbuhannya dari 8 atau 9%. Bisa jadi 10-20%. Nah, kalau itu kita sudah bisa ketahui, tentunya itu akan membantu kita, Giovanni. Oh, pasar ini besar, pertumbuhannya masih besar, dan ke depannya estimasinya pertumbuhannya juga akan jauh lebih besar. Dapat. Nah, untuk segmen-segmen tadi, dilihat satu-satu. Kalau seandainya ceritanya Giovanni ingin masuk ke minuman ringan, gitu ya. Tapi sebaliknya kan bisa juga kita lihat segmen apa yang ternyata sudah ada penurunan dan diestimasikan penurunan itu akan semakin dalam sehingga potensi dari segmen dari pasar tersebut menjadi kurang prospektif atau ya sudah kita tidak akan indahkan gitu ya. Seperti itu kalau kita bicara sebagai contoh di minuman ringan. Sama halnya sama di fashion. Fashion yang subsegmen apa nih yang sebenarnya punya potensi ke depannya dengan mempelajari historisnya, mempelajari tren ke depannya. Segmen mana yang dibilang fashion itu yang akan berkembang. Ya, jadi itu PR besarnya. Jadi pun dalam satu kategori bukan berarti semuanya dengan seragamnya prospeknya cuma satu. Jadi lain segmen walaupun dalam satu kategori bisa jadi prospeknya berbeda-beda. Gitu. Oke, terima kasih Pak Bas. Dan juga semoga terjawab ya Kak Geo tadi. Pertanyaan selanjutnya nih ada dari Hari Pasopati. Assalamualaikum Pak. Maaf bertanya, melebar izin bertanya. Bagaimana membuat pertanyaan dasar untuk riset market? Bagaimana membuat pertanyaan dasar riset market? Oke, Mas Hari. Wah, ini Wong Solo nih. Mas Hari dan salah satu yang rajin mengikutin sesi di bisnis ID ya. Pak, Oke, sampai pertanyaannya. Pak ya.
Jadi pertanyaannya bagaimana mendesain satu pertanyaan mendasar untuk sebuah riset? Intinya gini, apa namanya kita kalau dalam melakukan riset kita perlu tahu apa tujuan dari riset itu. Ya, tujuannya harus benar-benar dikunci, dipahami, sehingga kita nggak kemana-mana nanti istilahnya apa namanya scope-nya ya, coverage-nya atau ruang lingkup dari risetnya. Jadi itu yang harus benar-benar di awal jelas sekali. Tujuan riset ini apa? Terus yang kedua biasanya ada kata kuncinya adalah action standard. Action standard itu apa sih? Action standard itu adalah sebuah hal yang mana kalau kita nemuin jawaban ini, action apa yang akan harus kita lakukan? Nah, contohnya, jadi kalau saya ingin meriset tujuannya ingin mengetahui besarnya pasar minuman ringan, umpamanya gitu ya. Nah, kalau itu udah jelas, kita juga harus jelas punya action standardnya nih, Mas Hari. Action standardnya apa? Kalau saya tahu besaran ini, saya akan ngapain? Intinya gitu. Jadi, ada action standard sehingga mendisiplinkan kita mendesain riset ini untuk sesuatu yang kita bisa lakukan action, gitu kan? Nah, jadi tidak hanya objektifnya saja, tapi juga action standardnya harus jelas. Dikala saya tahu ini, saya akan melakukan ini. Gitu. Dikala saya tahu besarnya pasarnya minuman ringan, yang mana ukurannya paling prospektif, saya akan meluncurkan produk itu, umpamanya. Jelas action standardnya. Nah, ini kenapa penting? Karena pertama tadi yang saya sudah sampaikan adalah harus jelas. Yang kedua, memastikan kita tidak akan hanya mencari informasi yang good to know, tapi not actionable. Karena kadang-kadang kita ingin tahu ini, ingin tahu itu, ingin tahu macam-macam. Akhirnya yang mau ditanyakan banyak sekali. Menjadi tidak terarah dan menjadi terlalu luas. Akhirnya riset itu menjadi tidak terlalu efektif. Oke? Itu background-nya dulu. Nah, kalau soal bagaimana mendesain pertanyaan yang mendasar, ya dihubungkan kembali dengan objektifnya, dihubungkan kembali dengan action standard-nya itu. Ya, nah pertanyaan yang mendasar itu seperti apa sih? Pertanyaan mendasar itu juga harus dihubungkan dengan metodenya. Apakah ini tujuannya adalah kualitatif atau kuantitatif? Kalau kualitatif kita harus pertanyaannya terbuka. Ya, apapun pertanyaannya harus sifatnya terbuka. Kalau kuantitatif pertanyaannya biasanya tertutup. Bedanya apa sih terbuka dan tertutup? Kalau terbuka tuh saya hanya nanya terbuka aja. Ya, Salwa, menurut Anda minuman ini apa kesannya? Terbuka itu. Jadi Salwa bisa jawab semau-maunya gitu. Kalau tertutup, saya menanyakannya adalah Salwa, menurut Salwa ini produk rasanya manis, pahit, atau asam? Saya sudah menentukan jawaban yang untuk dipilih oleh Salwa itu tertutup ya. Ya jadi seperti itu pertanyaan mendasarnya lebih ke arah harus disesuaikan dengan objektifnya ya. Jenis pertanyaannya terserah apa saja yang penting menjawab objektif dari risetnya itu. Tapi yang terpenting harus dikunci apakah itu kualitatif atau kuantitatif. Gitu Mas Hari. Oke, terima kasih. Semoga terjawab ya Mas Hari. Ini ada pertanyaan lagi dari Azfareza. Pak Bas izin bertanya, Pak, kalau kita mau rebranding sebuah brand, tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan dan diperhatikan? Terima kasih, Pak. Oke, dari siapa? Asfar Reza ya? Ya, Reza. Oke, rebranding. Oke. Moga-moga Asfar Reza juga ini ya, apa namanya, dan teman-teman lain, apa namanya, jelas apa yang dimaksud dengan rebranding. Rebranding itu kan sebenarnya proses branding yang diulang, kan intinya gitu ya. Kalau kita tahu proses branding itu adalah proses dalam membentuk sebuah brand. Jadi kalau brand itu masih baru, masih dilahirkan, prosesnya adalah branding untuk membentuk sebuah brand yang akhirnya nanti dikenal sebagai apa yang ingin brand kita dikenal. Alias kita harus punya value-nya.
value itu yang akan dihidupkan dalam sebuah brand. Nah, jadi kalau seandainya eh, akan sudah melakukan rebranding, itu juga harus jelas alasannya kenapa mau di rebranding, gitu kan? Jadi pertanyaan awalnya Asfareza dan teman-teman, pahami dulu kenapa kok akhirnya mengambil keputusan harus rebranding. Yang dimaksud rebranding itu akhirnya adalah value-nya sudah berubah, ya, value-nya sudah berubah sehingga diperlukan rebranding alias brand yang akan mengangkut value yang baru, gitu ya. Nah, proses proses rebranding ya apa namanya seperti juga proses branding. Apa sih kita harus pahami konsumennya, kita harus apa namanya punya value yang kita ciptakan ya. Kalaupun dibilang rebranding berarti value-nya itu sudah berubah. Berubahnya di mana? Ya, apakah hanya tingkatan di fiturnya, tingkatan di benefitnya, ataukah tingkatan di motivasinya? Gitu. Nah, setelah kalau kita sudah tahu, berarti kita akan hidupkan itu di brandnya kita yang apa yang sekarang ada. Oke, bisa rebranding itu adalah brand yang sama tapi value berbeda, tapi bisa juga wujud dari brandnya itu bisa apa namanya berubah juga. Ya, mungkin sesederhana kalau dulu British Petroleum ditulisnya British Petroleum menjadi hanya BP, ya, bukan Bambang Pamungkas ya, British Petroleum ya. Jadi bisa jadi, bisa jadi apa sesederhana itu apa, perubahan dari brandnya. Nah, tapi prosesnya yaitu tadi kita harus tahu value yang berubah apa, target marketnya berubahkah atau tidak. Lalu kita menggunakan aspek-aspek yang saya selalu suka cerita five sense ya, lima apa panca indera ya, salah ya, panca indera. Jadi membangunnya bisa kita perhatikan dari sisi visualisasi yaitu nama dan logonya ya, itu visualisasi. Bisa dari sisi suara ya, suara itu bisa jadi menjadi bagian dari branding kita ya. Contohnya kayak Harley Davidson, komponen suara itu menjadi brandnya dia, kekhasannya dia ya. Bisa jadi pembangunan brand itu dengan apa namanya jingle, bisa dengan music ya, dan seterusnya. Terus juga aspek dari apa penciuman, bisa jadi itu adalah identitas dari brandnya itu yang bisa kita bangun ya. Terus juga bisa jadi dari apa namanya rasa, apa namanya sentuhan ya. Jadi kalau kayak saya cerita dulu kalau Levi's di awal-awal dia keluar ya, blue jeans itu adalah Levi's. Jadi kalau orang megang kain yang bentuknya kayak blue jeans zaman dulu ya udah. Songket. Beda ya. Apa? Enggak, saya pikir songket, Pak. Kain Palembang. Oh, kain mana? Bisa jadi kan kayak itu apa namanya yang di Lombok, Sumba itu kan kain songket ya. Orang megang itu kan bisa jadi oh ini tahu nih songket mungkin udah ada brand tertentu yang songket gitu ya. Sama halnya dulu blue jeans juga gitu dia pegang blue jeans oh ini pasti Levi's gitu. Oh, iya. Itu kalau Jadi, sentuhan apalagi ya sorry Sawa tadi terputus rada ini. iya, Pak. Enggak. Lanjut, Pak. Nah, jadi ada 4 kan, jadi visualisasi bentuk logo dan nama, terus dari sisi suara bisa dalam bentuk jingle dan apa namanya musik, ya atau suara tertentu dari knalpotnya Harley Davidson, ya atau jingle kalau itu apa namanya walls kita lewat kita tahu kan itu brand identity yang dibangun dalam proses branding kan. Terus apa lagi tadi? Rasa, penciuman ya, penciuman kayak kita roti boy atau roti O itu punya apa namanya identitas brand tertentu ya. Baunya aja kalau lewat pasti tahu kan sama oh ini roti O atau roti boy lah.
ya. Atau kita lewat mana bakery, ya apa namanya sebelah tetangganya Jeko apa selalu namanya Bread Talk ya. Dulu kan Bread Talk gitu ya. Kalau kita Oh, lewat pasti ada aroma tertentu yang dikeluarkan. ya Pak, bener banget. Wah. Ya, terus apa lagi? Panca indera tadi apa lagi yang terlewat ya? Kan ya Pak, Eh, kayak dari bahan kita oh, pegang, oh rasa. iya rasa. Rasa juga ada. Pasti ada cita rasa tertentu yang menjadi signature sebuah brand yang menggunakan cita rasa ya. Ya, Iya. coba contohnya. Yang nano-nano dulu kan, asam asin. Mar. Kita Ya, tahu kan, jadi kalau ya kan kalau dia meledak-meledak di iya, di mulut dulu. sedap asem, tapi endingnya tuh manis loh Pak. Ujungnya Endingnya manis kali ya. ya. Jadi pas dimakan pertama tuh asem banget, terus terakhir-terakhir kok manis gitu. Jadi Nah unik. itu kan keunikan dari identitas brandnya dibangun dari cita rasanya itu gitu ya. Hmm. Nah ini adalah tadi Asfar Reza rebranding proses itu melalui seperti itu ya, targetnya jelas, terus value-nya kita ada, terus membangun brand identity melalui kelima indera atau panca indera ya. Jadi itu yang akan terus dibangun ya proses branding sampai akhirnya ketemu bahwa orang paham, oh ini toh brand yang baru atau brand yang ada sekarang itu adalah membawa aspek-aspek ini. Oke. Apa namanya? Nanti moga-moga ada lah itu bicara soal branding di e-course and business ID ya. Tapi sementara ini belum ada dan ini yang saya bisa jawab buat Asfareza Oh, perihal rebranding atau branding process. Oke? siap-siap. Terima kasih Pak. Semoga terjawab ya nih Kak Hari ya tadi. Siapa tadi namanya? Sampai lupa. Asfareza. Pak Reza, kelewat. Ini ada lagi pertanyaan dari Yudi 2014. Pak Bas, Wih, bagaimana? muda sekali nih. Masih Kenapa? 8 tahun usianya nih. Mungkin akunnya Pak yang dibuat 2014. Ya, ya, ya. Pertanyaannya, bagaimana strategi dasar membangun value creation suatu produk dari Yudi Fruta Gelato Bali? Bagaimana strategi dasar Bagaimana membangun? membangun value creation suatu produk? Oke. Oke, jadi value creation itu bukan strategi. Value creation itu adalah sebuah penciptaan value. Ya, segala sesuatu yang saya selalu sampaikan, yang namanya manusia, konsumen, what they buy is value. People buys value. Sebenarnya itu yang mereka beli. Ya, jadi oleh karenanya kita harus menciptakan value itu. Nah, strategi untuk penghidupannya dengan cara menggunakan bauran marketing. Oke, bauran marketing itu apa saja? Ya, yang sederhana aja lah, yang mendasar, yang soal 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, atau mau 4C, 4E, dan seterusnya. Apapun itu strateginya. Jadi, Yudi, apa namanya, harus tahu dulu value-nya apa yang mau kita ciptakan. Setelah kita dapat, strategi penghidupannya adalah melalui bauran marketing utamanya dan tentunya di brand tadi. Jadi kan tadi nyambung ke pertanyaannya Asfareza tadi, branding itu juga membangun value pada brand itu sehingga brand identitasnya semua sejalan selaras dengan value, akhirnya brandnya juga mengangkut value itu. Terus kalau kita udah punya value pada brand, kita hidupkan di strategi marketing kita. Kayak gitu. Ya, jadi strategi bukan strategi membangun value creation, tapi value creation itu adalah apa namanya satu hal yang harus dibangun, strategi untuk menghidupkannya melalui bauran marketing, gitu ya. Nah, caranya gimana bangun value itu atau menciptakan value? Belajarlah di Business Idea, ada e-course-nya value creation. Karena panjang kalau dibahas di sini.
Panjang ya, Pak. Betul, betul. Hasil live ini nggak cukup kayaknya ya, Pak. Iya, workshop aja 2 hari full. Wah, workshop nih teman-teman harus kapan-kapan harus join nih workshopnya ada Pak Basko. Oke, Iya, ya Pak. Ke pertanyaan selanjutnya. Ini ya. ada dari Aditya Aditya Mawar Muhammad. Wah, mohon pencerahannya Pak. Antara istilah produk kategori, market kategori, dan industri. Nyambung dari meriset proses prospek bisnis. Produk Istilah kategori, produk kategori, market kategori, dan industri gitu sih Pak pertanyaannya. oke, ya. Ini sebenarnya gini ya, Aditya, terima kasih pertanyaannya untuk klarifikasi. Jadi yang saya maksud, kadang-kadang kan kita kalau bicara itu, istilahnya yang utama, yang besarnya itu kan industri ya. Industri itu yang besarnya. Jadi industri itu apa sih? Industri adalah industri kayak pesawat terbang ya. Kan kalau kita bicarakan industri apa sih? Industri otomotif gitu ya. Nah, itu kan besarannya. Nanti diturunkannya adalah kategori. Otomotif apa kategorinya atau segmennya lah ya. Tapi saya pakai biar supaya tidak terlalu banyak istilah ya. Yang besarannya industri, industri otomotif. Kategorinya apa? Kategorinya bisa jadi otomotif roda 4. Kategorinya bisa jadi otomotif roda 2. Kategorinya bisa jadi electric vehicle, mobil listrik, mobil bertenaga baterai. Tapi itu di bawah industri otomotif. Gitu ya. Nah, kategorinya itu bisa adalah pecahannya atau segmennya dari industri itu. Nanti bisa lagi dipecah lagi ke bawahnya adalah subkategori. Contohnya industri bisa tadi itu, industri roda 4, subkategorinya mungkin bisa dipecah lagi menjadi roda 4 yang elektrik, roda 4 yang konvensional, roda 4 yang hybrid umpamanya. Kalau mau menstrukturkan kategori dan subkategorinya seperti itu. Nah, ini apa namanya, antiknya atau uniknya adalah kalau kita sebagai pemasar atau entrepreneur, saya selalu ngasih pesan buat teman-teman nih supaya bisa berhasil di pasarnya itu dengan cara ciptakanlah kategorinya sesuai dengan yang akan memberi keberuntungan dari pemilik bisnis itu. Jadi saya di beberapa kesempatan, memang ini pembahasannya uh, sedikit advance lah ya kalau saya bilang ya. Kita jangan hanya ikut dari kategori yang sudah tercipta. Kalau bisa buatlah kategori atau subkategori baru. Ya, bisa sebagai contoh kayak zaman dulu yang saya selalu cerita. Dulu itu sabun itu cuma satu gitu kan. Tapi ternyata ada yang menciptakan dengan segala kepiawaiannya bahwa sabun itu untuk muka dan untuk tangan dan untuk badan beda. Itu kan mereka membuat kategori dan subkategorinya. Tadinya apa namanya industri apa namanya bukan kecantikan perawatan tubuh atau personal care ya perawatan tubuh personal care itu apa Ya. namanya ya. Personal care itu bisa disubsegmenkan rambut apa namanya rambut badan gitu ya tapi badan itu Ini bisa dipecah lagi menjadi subsegmen lagi gitu. Nah, itu kepiawaian si pemasarnya atau pemilik bisnisnya, bagaimana dia slice and dice istilahnya, Pak. Memotong-motongnya dan memilah-milahnya terserah dia, istilahnya gitu. Ya, jadi ini pertanyaan bagus nih Aditya. Saya kembangkan jawabannya biar lebih bermanfaat lagi buat teman-teman. Walaupun ada industri dan kategori yang sudah tercipta, bukan berarti Anda harus ngikutin kategori itu. Bisa diredefinisi, bisa dibuatkan subkategori yang baru sesuai dengan keinginan Aditya dan teman-teman di sini. Gitu.
Semoga menjelaskan ya. Tadi kalau yang produk kategori, market kategori, mungkin saya salah ucap sehingga tadi yang di apa namanya yang didengar oleh Aditya seperti itu. Jadi istilah kategori itu sebenarnya ada kategori aja ya, bukan produk atau market kategori ya. Semoga memperjelas. Terima kasih Aditya. Oke, terima kasih Pak. Semoga terjawab nih untuk Kak Adit Kia Amor. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini ada dari lauresia.m. Halo Pak, bagaimana menciptakan value untuk toko retail modern, khususnya di bahan kue? Oh, mungkin Kak Lauresia ini ada usaha kue nih Pak. Oke, ciptakan value untuk apa tadi modern? Retail modern, toko retail modern khususnya seperti bahan kue. Bahan kue. Oke, jadi yang dijual apa nih? Berarti bahan kue ya? Ya, mungkin kayak terigu, terus vanili, terus coklat, terus apa margarin, Oke. mungkin. Oke, berarti value-nya ini apa namanya? Brandnya ada di retailnya atau ada di masing-masing bahan bakunya, bahan Hmm, kuenya. Brandnya kayaknya berbedakah? kayaknya toko deh Pak. Yang dimaksud nih untuk menciptakan value untuk tokonya, toko tersebut. Misalnya nih kan Oke, kayak Carrefour misalnya. Carrefour kan menjual banyak macam jenis barang ya. oke, oke. Kalau seperti itu, terima kasih Salwa diklarifikasi. Jadi Loresia ini punya retail apa modern store ya, retailer lah ya, retailer yang menjual bahan untuk pembuatan kue. Ya, berarti ini kan nggak bedanya yang tadi Salwa sampaikan ya. Jadi si Carrefour-nya atau si Hypermart-nya atau si Indomaret-nya atau kasih Lotte-nya kan. Bagaimana cara membangun value untuk si retailernya ini. Ya Hmm. sama sebenarnya. Jadi makanya value itu kita ciptakan terhadap penawaran bisnis kita. Penawaran bisnis kita apa? Kita sebagai apa? Penawaran bisnis kita adalah menjual bahan-bahan kue. Tapi yang kita jual adalah kita sebagai retailernya. Ya, berarti nggak bedanya. Kita harus mencari apa namanya value targetnya kita adalah untuk orang-orang yang pembuat kue, tapi yang kita tawarkan adalah retailer kita, bukan masing-masing bahan kuenya. Hmm. Ya, nah caranya gimana? Ya kembali lagi, yang paling gampang adalah Loresia coba ambil apa namanya e-course-nya di bisnis saya di value creation. Karena di situ nanti akan dijelaskan proses-prosesnya. Salah satunya memahami kategorinya, memahami konsumennya yang datang ke retailernya Loresia, memahami buying factors-nya, memahami path to purchase-nya, memahami kompetitornya, memahami apa namanya target customer segmentasinya seperti apa. Banyak sekali gitu ya. Iya, Terus nanti kalau sebenarnya udah ketemu bagaimana menghidupkannya gitu. benar-benar sebenarnya itu dalam banget pertanyaannya nih ya. Oh, jadi untuk jawabannya ini sebenarnya luas ya Pak. Benar, benar. Jadi ini bagaimananya ya itu sama dengan pertanyaannya tadi siapa si Yudi 2004 ya. Lauresia. Oke, semoga terjawab nih Kak Oke. Lauresia. Bagi teman-teman yang belum buka kelas di Value Creation, untuk lebih dalam dan lebih detailnya bisa banget nih buka kelasnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak siapa tadi ada tuh? Siapa? Mana tadi? Oh ini nih, Fedri.me. Selamat malam Pak Bas. Bisa tolong dijelaskan secara singkat terkait e-course value creation beserta hubungannya dengan SBM. Oh jadi apa nih Pak hubungannya value creation tuh dengan SBM tuh apa gitu? Ya, terima kasih pertanyaan. Freddy.me ya. Ya. Oke, Freddy. Jadi yang pertama,
kalau kita selalu menyampaikan kepada teman-teman apa sih SBM dulu nih ya. SBM itu kan Smart Business Map. Jadi Smart Business Map kelasnya Pak Budi ya, itu adalah melihat bisnis secara utuh ya, menyeluruh dan utuh. Jadi kita bisa tahu kalau teman-teman yang mau bangun bisnis atau yang baru bisnis pemula, yang baru meluncurkan bisnis baru ya, buat bisnis baru, di Smart Business Map itu kita memahami sebenarnya apa sih problem yang ingin kita apa namanya kita solve, kebutuhan apa yang ingin kita penuhi, siapa targetnya, terus berapa besar potensi pasarnya, solusinya apa. Nah, kita dibantu untuk melihat bisnis kita secara menyeluruh ya. Nah, kalau itu akan banyak membantu tuh di 12 langkah itu. Jadi pengalaman kami ya di Business ID itu akhirnya teman-teman terbantu kan, oh iya ya ternyata saya selama ini nggak memikirkan targetnya sedalam itu, akhirnya saya sudah harus apa namanya punya target yang lebih tajam, yaitu akan dibantu oleh SBM gitu ya, melihat bisnis secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan kalau e-course adalah pendalamannya ya. Jadi kalau bisa dibayangkan SBM itu ya petanya, kalau value creation adalah pendalamannya dari peta tersebut. Ya, inti sederhananya seperti itu. Ya, jadi makanya keduanya adalah yang saling melengkapi. Pertama tahu petanya, setelah tahu petanya harus melakukan pendalaman melalui value creation-nya. Gitu. Oke, semoga terjawab nih Kak Fendri.me. Kebetulan belum ada pertanyaan lagi, tapi Salwa nih ada pertanyaan nih Pak. Boleh nggak Pak? Ayo, boleh. Silakan. Nyambung ke topik tadi, berapa lama biasanya impact dari inisiatif bisnis ya Pak? Nah, Ya. berarti rangkuman dari yang Bapak tadi bilang kan untuk melihat impact dari inisiatif itu kan berarti butuh waktu ya Pak? Maksudnya kita nggak bisa satu hari, oh mungkin ada jangka waktunya misalnya 3 bulan atau 4 bulan. Nah, kita bisa lihat ini tuh nggak berkembang atau ternyata udah warning dalam tanda kutip, nggak bagus atau bahaya ini di jangka kapan nih Pak? Gitu. Jadi Ya. pas udah, oh kayaknya nggak berkembang, oh kayaknya nggak bagus, kayaknya nggak inovatif kayak gitu. Nah, kita dilihatnya itu saat kapan nih kira-kira Pak? Ya, ya. Thank you, Salwa. Pertanyaan bagus sekali. Jadi kembalikan pada sebenarnya inisiatifnya apa dulu nih, Salwa. Ya kan tadi kan saya kasih contoh, umpama yang direct impact seperti ngasih gift, ya karena itu kan benar-benar direct tuh. Kalau seandainya Salwa pingin dapat ini, kita sudah dengan catatan gimmick kita sudah tersebar di mana-mana. Gimmick atau giftnya sudah tersebar di mana-mana. Tapi toh nggak mendukung penjualan, itu kita bisa langsung tahu, Salwa. Bisa jadi dalam seminggu gitu ya, putaran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, udah 7 hari, kita lihat tuh initialnya. Kalau yang model yang ngasih gift bisa kita langsung dalam 1 minggu juga udah kita bisa tracking. Positif atau tidak gitu ya, penerimaan pasarnya. Nah, tapi kalau inisiatifnya berbeda, contoh kayak iklan, biasanya kalau kita sudah berpengalaman dalam melakukan iklan tadi, udah ada apa namanya ukurannya tadi tuh Salwa. Kayaknya kalau saya beriklan ini dengan frekuensi seperti ini, akan mendapatkan reach seluas segini, umpama 80% umpama ya. Saya beriklan di Instagram 4 kali 1 hari, terus melakukannya dalam 1 bulan berturut-turut ya, bisa jadi pengalaman adalah impact-nya itu harusnya dalam 2 minggu orang-orang sudah terpapar. Nah berarti dalam 2 minggu itu kita harus cek tuh 0 sampai 2 minggu itu seperti apa sih impact-nya. Kalau di luar harapan kita, berarti harus kita langsung review. Di luar harapan kan bisa positif, bisa negatif ya.
Yang tadi kita mengharapin supaya dalam 2 minggu itu orang terpapar dan melakukan pembelian dengan kenaikan 10%, tapi ternyata menjadi 100%. Oh, kita juga perlu tahu. Jadi pengalaman saya pun, kalau kita mereview atau mengevaluasi sesuatu, tepat waktu, tapi juga tahu berdasarkan KPI. Mau itu di bawah atau di atas, dua-duanya harus tetap kita pahami. Kenapa kok jualannya di yang tadi kita ekspektasi 10%, ternyata 100%. Kita harus cari tahu juga kenapa. Sebaliknya kalau turun, mestinya kita targetnya 10%, tapi ternyata malah turun 30% gitu. Wah, harus cari tahu juga. Kayak gitu. Nah, tadi terus contoh yang ketiga tadi, seandainya ini programnya adalah program CSR, programnya aja 1 tahun umpamanya. Berarti impact-nya itu kita baru bisa review di akhir tahunnya. Gitu. Walaupun dalam 6 bulan berjalan bisa jadi kita sudah tracking nih. Sudah ada indikasi-indikasinya. Bisa jadi sebelum 1 tahun, indikasi awalnya kalau memang sudah tidak terlalu berhasil, biasanya nggak bergerak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, nggak bergerak-gerak, ya itu juga ada indikasinya gitu kan, bahwa itu kemungkinan besar impact-nya di luar dari harapan kita gitu. Wah, mantep banget nih Pak jawabannya. Terima kasih Pak Bas. Ini ada pertanyaan lagi dari Ya, millennial farm underscore. ya. Lebih baik memulai membuat tim untuk fokus berikan setiap sosial media dulu. Terus sebentar Pak, aku agak bingung. Apa soalnya nggak ada titik koma ya. Lebih baik membuat tim untuk fokus beriklan setiap sosial media atau memahami sendiri untuk beriklan. Oh, jadi mungkin si kakak ini bertanya, dia pengen buat iklan, apakah harus ngebuat tim dulu untuk setiap sosial media, jadi satu-satu, misalnya satu orang pegang Instagram, satu orang pegang marketplace, satu orang pegang Facebook gitu misalnya, atau memahami sendiri untuk beriklan, nah atau belajar dulu sendiri gitu Pak pertanyaannya. Oke, jadi ini kan pendaya gunaan resource ya, atau sumber daya kan ya. Jadi biasanya gini, yang penting ya, millennial farm underscore, pahami dulu sebenarnya perannya itu mana yang mau dimainkan gitu ya. Contohnya kayak tadi, marketplace sama megang sosial media. Perannya kan dua peran yang berbeda. Yang satu mungkin jualan, yang satu hanya promosi. Gitu. Atau dua-duanya mau promosi dan jualan. Idealnya yang promosi dan jualan ya harus fokus gitu ya. Harus fokus. Nih saya bicara idealnya ya. Tapi di banyak kesempatan, kalaupun kita sudah tahu perannya masing-masing jelas, kembali ke kemampuan kita. Oh, saya masih perusahaannya omsetnya sekian. I cannot afford it. Saya masih belum mampu untuk memiliki 2 orang yang berbeda dengan fokus yang berbeda. Ya, ujung-ujungnya kayak CEO dulu. Jadi Chief Everything Officer alias merangkap-rangkap. Ya, jadi saya pingin millennial farm underscore itu paham dulu. Pertama, idealnya kita harus tahu perannya masing-masing. Kedua, kita harus fokus sehingga sumber dayanya itu bisa bekerjanya lebih efektif. Ketiga, being realistic. Secara realistis, apakah kita mampu? Ujungnya kalau kita belum mampu ya dirangkaplah begitu. Gitu. Itu kalau internal ya. Tapi juga ada pertimbangan eksternal kan. Ya saya pernah atau bahkan cukup sering lah ketemu dengan business owner yang motret sendiri, terus upload sendiri gitu. Saking saya hobinya saya juga gitu ya. saya jualan Iya, saya foto pakai baju sendiri, saya yang balesin chat customer sendiri, saya yang packing sendiri, semuanya benar-benar lakukan sendiri.
Iya, tapi benar Salwa, selama kita masih mampu untuk melakukannya sendiri, dan Salwa belum ada sesuatu yang bisa dilakukan dengan value yang lebih tinggi, itu ya nggak apa-apa. Tapi bayangin aja kalau nanti bisnisnya Salwa sudah 100 miliar gitu ya. Apakah Wah, waktunya, ya kan, waktunya Salwa apakah pun kalau bisa, masih mau nggak ngerjain itu? Bukankah sebaiknya, bukan mau ya maksudnya, apakah lebih baik waktunya Salwa untuk mengerjakan yang lain yang lebih memberikan hasil lebih besar untuk perusahaan ketimbang memotret dan uploading gitu ya. Jadi saya nggak bilang itu salah, hanya disesuaikan aja dulu resource saya akankah lebih menghasilkan saya melakukan apa gitu ya. Jadi kalau bisnis sudah semakin besar, semakin profesional, akan ada tuntutan masing-masing dari tim perannya harus benar-benar fokus sehingga impact-nya juga maksimal. Termasuk kayak tadi membuat sosial medianya, ya udah serahin aja sama social media agencies atau digital marketing agencies. terima beres ya Pak. Terima beres. Memang ada harga kan, tapi waktu kita yang tadi kita pakai bisa jadi kita bisa jualan lebih banyak, ya nyari customer lebih baik, bisa kolaborasi lebih baik lagi, bisa mikirin bisnis plan yang lebih jauh, bisa nyari apa namanya Oke, networking yang lebih luas, gitu ya. Semoga menjawab ya millennial farm underscore. iya, terima kasih Pak. Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh. Ini dari Kak Fendri tadi lagi Pak. Fendri.me yang tadi. Pak Bas, bagaimana menyikapi sebuah produk yang ditiru oleh kompetitor tapi dengan harga yang lebih murah? Oh iya benar. Kayak gitu Pak. Pertanyaannya. Jadi ada produk KW gitu kan istilahnya kan Iya, ya. Ya. Ini betul. pertanyaannya mirip ya, atau sama lah bahkan ya Salwa ya. Ada kekhawatiran ditiru, terus bagaimana kita bisa meminimalisir. Bisa saya sampaikan ya, di banyak apa namanya kejadian, ini masih hal yang kalau orang meniru belum bisa di stop 100% gitu. Mulai dari apa namanya produk minuman sampai dengan produk premium seperti apa namanya Louis Vuitton ya barang-barang mahal itu sampai detik ini nggak bisa di stop gitu Baik ya. banget. Iya betul Pak. Ya, jadi realitanya memang seperti itu. Nah, kalau saya, realitas seperti itu ya kita toh nggak bisa menghentikan 100%. Jadi fokus kita adalah membuat produk kita lebih baik lagi gitu ya. Dan itu juga yang saya sampaikan, kalau itu sudah ditiru orang, itu kan sebuah pengakuan umum bahwa ternyata produk kita sudah layak ditiru gitu lah, alias produk kita kualitasnya cukup tinggi gitu kan, dan diterima oleh karena ditiru orang gitu ya. Nah, jadi fokusnya kalau saya boleh suggest ke friendly.me, itu ya fokus terhadap perbaikan, pengembangan dari produk atau jasanya Friendly sendiri. Larilah lebih cepat sehingga orang yang ngejar jauh lebih harus cepat larinya gitu. Ketimbang kita mikirin supaya kamu jangan ngikutin saya ya, kamu jangan ngikutin saya. Akhirnya Oke. kita nggak maju-maju. Ya. Gitu, Randy. Oke, terima kasih Pak Baskoro. Ini gak terasa banget kita udah 1 jam ngobrol bareng dan teman-teman juga udah banyak yang bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga terjawab ya sama Pak Bas. Oke, terima kasih banyak Pak Bas atas waktunya. Semoga sehat Iya. selalu ya. Udah Pak Bas katanya besok pengen ke keluar kota lagi nih. Berarti harus Iya. stamina nih Pak. Iya, nih harus istirahat cepat. Terima kasih Salwa, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah ketemu lagi dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.